Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Bijaksana, Tuhan yang Maha Memberi. Yang atas izinnya pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkumpul, bertemu dalam sebuah majelis ilmu untuk sama-sama mentadaburi ayat-ayat Allah. Moga-moga menjadi wasilah, menjadi jalan kita semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya mereka yang bertakwa itulah yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah, Rabbnya, dan di sisi seluruh makhluk-makhluknya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur hari ini kita, yaitu kita akan bersama-sama mentadaburi surah Al-Baqarah lanjutan ayat 159 ya, surat Al-Baqarah ayat 159. Hadirin, mari kita bersama-sama kita renungkan ayat-ayat berikut ini. Insya Allah sangat penting untuk tidak hanya menambah keimanan, tapi insya Allah akan menambah kekuatan bagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumuna ma anzala minal. Sebenarnya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menjelaskan kepada manusia dalam Alkitab, fil kitab. Mereka itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Surah Al-Baqarah ayat 159. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini tentu lanjutan dari ayat eh, sebelumnya ya, yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam kitab Allah ini adalah untuk kemaslahatan manusia, untuk kebaikan manusia, untuk petunjuk bagi manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada seluruh manusia untuk membacanya, ya, yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayat Allah. Karena melalui membaca ayat Allah ini kita akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bersih hatinya karena memahami akan petunjuk Allah. Nah, ternyata eh, hadirin jamaah rahimakumullah, ada orang-orang tertentu yang dia justru dengan sengaja menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan ilmu Allah, menyembunyikan petunjuk yang sudah Allah jelaskan dengan jelas di dalam Alkitab. Nah, ayat ini berkaitan dengan perilaku orang-orang Yahudi, perilaku tokoh-tokoh Yahudi, perilaku ahli kitab ya, yang menyembunyikan kebenaran, yang menyembunyikan ilmu yang seharusnya mereka sebarkan. Karena itu Allah dengan tegas di sini, ya, tanpa tanpa babi bu ini Allah mengatakan laknat terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Jadi laknat Allah terhadap orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan terhadap orang-orang kafir. Jadi laknat Allah terhadap keduanya. Karena apa? Karena mereka telah dengan sengaja. Kalau menyembunyikan itu kan sengaja ya, ya kan?
Jadi kalau orang tuh menyembunyikan sesuatu, karena dia tahu bahwa itu baik, tapi disembunyikan. Menyembunyikan saksi, menyembunyikan bukti, menyembunyikan kebenaran, itu sama semua. Orang yang menyembunyikan sesuatu, itu bukan orang yang tidak tahu, tapi orang yang tahu. Berarti menyembunyikan sesuatu itu adalah kesengajaan, perbuatan yang sengaja, dan perbuatan yang amat jahat. Jadi kalau orang itu tidak tahu, ya tidak dikatakan menyembunyikan, karena nggak tahu apa yang disembunyikan itu benar atau nggak tahu. Tapi kalau ini, dia menyembunyikan. Ini perilaku orang-orang Yahudi, terutama para ahli kitab, para pendetanya, para tokohnya. Apa yang disembunyikan? Yang disembunyikan itu terutama adalah tentang kebenaran ayat-ayat Allah, tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Menyembunyikan tentang kenabian Nabi Muhammad, menyembunyikan tentang apa namanya karakter dan sifat Nabi Muhammad, menyembunyikan apa-apa hukum-hukum yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad. Karena menyembunyikan itulah maka tidak heran gitu kan, Alkitab itu telah banyak mengalami perubahan karena mereka memang dari awal menyembunyikan atau tidak menampakkan, ya kan? Nah, ini Allah mengatakan kepada mereka yang menyembunyikan ayat-ayat Allah itu dengan kalimat yang tegas, laknat bagi mereka. Bahkan di sini dikatakan laknat kepada mereka, laknat itu dari Allah dan dari seluruh makhluk yang bisa melaknat. Masya Allah ya. Jadi kalau orang itu sudah melakukan kejahatan, melakukan kebatilan, sudah diingatkan berkali-kali dan dia tahu, itu sebetulnya orang-orang seperti itu adalah orang yang dilaknat tidak hanya oleh Allah, tapi oleh seluruh makhluk. Betapa tidak, betapa sedihnya ketika kita mendengar orang itu dilaknat oleh seluruh yang bisa melaknat makhluk-makhluknya. Karena itu hadirin ayat ini menegaskan, jangan mengikuti sifat mereka. Ingat, jangan mengikuti sifat-sifat orang-orang Yahudi yang suka menyembunyikan kebenaran, yang suka apa ya, menyimpan kebenaran, yang tidak mau membagi kebenaran. Ini adalah sifat yang sangat buruk. Allah menghimbau kepada kaum muslimin, kepada umat muslim untuk menyampaikan kebenaran. Justru kita ini diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan kebenaran dari Allah. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi itu ya ayat 29 kalau nggak salah. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Tuhan. Wala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mumtarin. Mumtarin itu ragu-ragu untuk menyampaikannya, ya kan? Kemudian eh, ayat yang lain juga kebenaran itu dari Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah, bagi yang kufur, kufurlah. Jadi yang penting sampaikan kebenaran. Karena orang itu supaya berpikir, ya kan? Kemudian ayat ini juga berlaku bagi setiap orang yang sengaja menyembunyikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka yang sengaja menyembunyikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah siksa yang pedih. Nah, makanya ayat ini berkaitan dengan ahli kitab ya, terutama kalau kalangan Yahudi, kalangan-kalangan Nasrani juga termasuk selalu menyembunyikan kebenaran Islam serta kebenaran tentang Nabi Muhammad. Padahal yang demikian itu telah tertulis dengan nyata dan jelas dalam kitab mereka. Pada ayat sebelumnya, sampai Allah menjelaskan bahwa orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri, kan gitu ya. Jadi saking kenalnya tentang Nabi itu. Mengapa begitu kenal? Karena di dalam kitabnya diuraikan dengan jelas. Bahkan ada sebuah buku, saya pernah baca, kisah tentang karakter Nabi Muhammad itu yang paling lengkap justru di kitab-kitab mereka. Ya. Sampai dijelaskan itu ya, bentuk tubuhnya, kemudian senyumnya, itu sampai jelas di dalam kitab loh. Itu saya sendiri juga belum pernah baca, tapi ada yang menjelaskan seperti itu. Kenapa? Karena Allah sengaja menunjukkan tentang kebenaran Nabi itu dengan detail di dalam kitab mereka, agar mereka tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Tapi dasar, karena mereka itu kan punya watak ya, watak dasar mereka itu adalah yaitu membangkang, ya. Kemudian berdusta, ya. Kemudian juga apa namanya berkhianat, kemudian pembohong itu adalah memang sifat-sifat mereka, sifat dasar mereka.
Dan sifat seperti ini bukan hanya dimiliki oleh Yahudi, tapi dimiliki oleh siapa saja mereka yang tidak takut kepada Allah. Dimiliki oleh orang-orang kafir yang seperti itu. Karena kalau Allah bicara soal karakter, itu karena kalau karakter itu sepanjang zaman ada. Jadi ketika bicara Yahudi bukan saja bicara tentang kelompok etnis tertentu, tapi tentang karakter manusia. Sehingga kalau ini diceritakan di dalam Al-Quran sampai sekarang ya, ayat-ayat ini, tentu ayat ini bukan berarti sudah nggak berlaku lagi, karena untuk orang Yahudi nggak baca gitu seakan-akan. Orang Yahudi kan nggak ngelihat gitu. Enggak, ayat ini abadi sampai kapanpun, karena ayat ini untuk kita. Ingat, ketika kita membaca ayat-ayat Allah itu, jangan sampai kita mengatakan, oh ayat ini untuk mereka, oh ayat ini untuk kalian, ayat ini untuk kita, ayat-ayat ini untuk saya. Gitu ya, sikap kita kalau kita membaca ayat Al-Quran. Ayat ini adalah untuk saya, agar saya tidak mengikuti sifat buruk ini. Agar aku tidak mengikuti sifat buruk. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat Allah apapun jamaah hadirin, ingat ayat ini juga untuk kita. Supaya kita tidak mengikuti sifat-sifat mereka. Inilah makna kita mentadaburi ayat Al-Quran. Bahwa ayat-ayat Al-Quran itu abadi dia. Sampai kapanpun. Dan menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi peringatan, menjadi kabar gembira bagi mereka orang-orang yang beriman. Hadirin, ada sebuah riwayat terkait dengan ayat ini, ya, diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Rasulullah pernah bersabda. Nah ini hadisnya. Siapapun ketika ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya, tapi tidak mau menerangkannya kepada penanya itu, maka Allah akan membelenggunya dengan belenggu api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Berarti ayat ini berlaku ya untuk umum ya, bahwa tindakan menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan petunjuk ya, itu berlaku pada siapa saja walaupun dalam ayat ini turun karena perilaku orang-orang Yahudi. Mereka itu kalau punya ilmu disimpan sendiri gitu ya. Terus ya paling ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu-ilmu yang sudah mereka kuasai dengan benar itu mereka share. Tapi mereka nge-share ilmu itu sebetulnya bukan ilmu yang tercanggih ya, jangan lupa. Karena mereka menyembunyikan. Saya kadang-kadang berpikir begini nih, kalau kita menemukan teknologi seperti HP seperti sekarang ini kan, ketika teknologi HP ya, HP yang kita pakai ini sudah dilepas ke publik seperti sekarang, itu bukan berarti bahwa ilmu mereka sudah kita kuasai. Tidak. Yang dilepas itu adalah ilmu yang sudah biasa, tapi yang canggih tetap dia simpan. Ya. Nah, apalagi soal kebenaran, ya. Soal kebenaran secara umum mereka, kalau kebenaran itu akan merugikan dirinya, kalau ilmu itu akan mencelakakan dirinya, dia simpan. Saya sampai sekarang masih ingat ketika saya kuliah di Jerman, S2, S3 saya. Itu kalau orang asing di sana itu belajar ilmu di Jerman itu dibatasi ya. Tidak semua ilmu bisa dipelajari oleh orang asing. Terutama ilmu-ilmu tentang otomotif, itu jarang orang asing boleh belajar. Karena itu keunggulan Jerman. Ya. Paling yang dipelajari ilmu-ilmu yang eksak ya, ilmu murni. Kalau Anda belajar ilmu fisika, kimia, biologi, ilmu-ilmu itu silahkan. Tapi kalau ilmu yang menjadi keunggulan mereka, ya bagi mereka sih sah-sah saja. Ya. Tapi itulah kelebihan dalam Islam. Kalau Islam itu, ilmu itu, ikhwatu fillah, ilmu itu para hadirin di dalam pandangan Islam, itu adalah hikmah dan karunia yang harus disebarluaskan. Makanya pada masa Islam, itu kemajuan ilmu pengetahuan itu merata pada masa Islam itu. Kenapa? Karena konsep orang Muslim itu tidak boleh menyembunyikan ilmu. Itu pentingnya ya. Kalau mereka enggak, ilmu itu monopoli, ya kan. Makanya konsep paten sekarang ini sebenarnya saya masih termasuk orang yang berbeda pendapat gitu ya. Kok dipatenkan oh, itu ilmu Allah kok. Dan orang harus harus membeli mahal misalnya. Kalau dalam konsep Islam, ya ilmu itu adalah hikmah karunia yang hendaknya disebarluaskan kepada yang lain. Ya, jadi ini ayat ini berlaku ya untuk kita semua. Janganlah kita menyembunyikan ilmu. Apalagi kalau orang tanya kepada kita dan kita tahu, lalu kita tidak menjawabnya, tidak memberikan jawaban yang benar, apalagi memberikan jawaban yang salah. Maka Allah mengatakan, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan,
kalian akan dibelenggu dengan api neraka nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Abi Hurairah berkata, kalau kata apa namanya Rasulullah dalam ayat ini, kalau tidak karena takut akan ancaman Allah dalam ayat ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 159, tentu saya tidak akan meriwayatkan suatu hadis pun dari Rasul. Ini kata Abi Hurairah. Karena itu, seorang muslim berkewajiban menyampaikan ilmu yang dimilikinya, baik yang berupa pengetahuan agama maupun berupa pengetahuan umum yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini penting ya. Abi Hurairah saja sampai begitu ngomong. Kalau tidak karena takut akan ancaman Allah dalam ayat ini, ayat 159, tentu saya tidak akan meriwayatkan suatu hadis pun dari Nabi. Tapi karena takut ayat ini, maka apa yang didengar oleh Nabi Hurairah, apa yang pernah didengar oleh Nabi Hurairah dari Nabi Muhammad, dia sampaikan semua takut. Takut tergolong orang yang menyimpan kebenaran. Takut orang yang menyembunyikan kebenaran dari Rasul. Subhanallah ya, bagaimana seorang sahabat Abi Hurairah yang dikenal sebagai seorang yang ya beliau itu adalah Abi Hurairah itu termasuk ahlu suffah. Kalau orang sini itu apa ya Muhammad ya, istilahnya merbot. Abi Hurairah itu merbot, merbot masjid, Masjid Nabawi tapi bukan Masjid Al-Huriyah ya. Jadi sebagai seorang marbot tuh Abi Hurairah itu memang ngentel gitu ya, mendampingi Nabi. Jadi semua ucapan Nabi itu diingat oleh Abi Hurairah. Tidak ada yang disembunyikan. Ini. Kenapa Abi Hurairah melakukan itu? Karena takut ayat 159 ini. Takut dilaknat oleh Allah. Takut dilaknat oleh makhluk. Takut dilaknat oleh semua makhluk yang ada di muka bumi. Makanya semua kebenaran harus disampaikan. Nah, pelajaran berharga justru dari Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah wahyu surat Abasa, ya kan? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma itu kan yang mengisahkan tentang sebuah kisah seorang sahabat yang maaf ya seorang sahabat yang miskin, sudah miskin buta lagi, yaitu Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum ya ketika datang kepada Nabi, tapi oleh Nabi tidak langsung disambut oleh Nabi itu. Mengapa tidak disambut oleh Nabi? Bukan karena Nabi membeda-bedakan destinasi, tidak. Karena Nabi saat itu sedang ada tamu. Ada tamu dari pemimpin-pemimpin Quraisy dan juga pemimpin Yahudi. Kemudian datanglah Abdullah bin Maktum ini. Kemudian karena Rasulullah tidak menghiraukan, lebih memperhatikan tamu yang sedang diajak bicara. Sudah ditegur oleh Allah. Wahai Muhammad, ya, mengapa engkau tidak merespon ya, tidak menyambut kedatangan Abdullah bin Maktum ini seorang sahabat yang mungkin dia datang dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, dengan ya zakah ya, artinya dengan ingin benar-benar ingin membersihkan diri. Sementara tamumu itu belum tentu. Ini kan teguran Nabi kan kepada Nabi ya. Kalau Nabi mau kan teguran ini nggak usah dicantumkan aja dalam Al-Quran gitu kan, nggak enak nih. Kenapa? Nabi ditegur oleh Allah sepanjang masa, sepanjang masa, ya kan? Abadi kan ayat itu. Ayat itu berisi teguran Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Karena tidak memperhatikan Abdullah bin Mas'ud. Tapi kan Nabi nggak menyembunyikan. Ayat itu tetap disampaikan oleh Rasulullah. Walaupun ayat itu menyindir beliau, menyinggung beliau, ya kan, menegur beliau. Tapi Nabi tetap tidak menyembunyikan. Jadi begini hadirin, penting sekali ayat 159 ini. Janganlah kita mengikuti perilaku buruk mereka dengan menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran. Sampaikan, karena itulah nilai ibadah kita yang paling tinggi. Nilai amal soleh kita yang tinggi. Masya Allah, ketika seseorang mendapatkan pengetahuan dan ilmu karena kita, karena jawaban kita, kemudian orang itu mengamalkan terus menjadi amal soleh mereka, kita kebahagiaan pahala amal soleh. Disinilah kemuliaan ilmu itu ya. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan ilmu, ya kan? Allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Ajarkan manusia
Karena Allah lah sebetulnya yang mengajarkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu, tapi wasilahnya, perantaranya kita. Masya Allah, kita menjadi perantara orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu adalah nilai yang paling tinggi. Ini spirit ya, tadabbur dari ayat 159 ini. Karena kita takut sekali kalau sampai dilaknat oleh Allah. Ya kalau Allah melaknat, habislah kita ini. Apalagi yang melaknat juga ikut melaknat. Tidak hanya Allah, tapi seluruh makhluk yang bisa melaknat. Na'udzubillah. Kemudian ayat berikutnya ayat 160 ya. Innalladzina kafaru innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in ya. Oh, jadi ayat sebelumnya berbunyi khalidina fiha la yukhaf innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika laknatullah. Ya. Kemudian ayat 15 ini tadi itu ayat 159 ya. Kemudian ayat 160-nya, maaf saya kelewat yaitu illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ya. Jadi sebelum ini ada ayat 160 ya. 160 yang bunyinya adalah innalladzina kafaru illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya dan akulah yang maha penerima tobat. Afan, sebentar ya saya tambah sedikit ya di ayat ini. Saya lupa tadi. Hmm, Apa namanya di ayat sebelumnya supaya tidak eh, Siap, Ustaz. Afan, sebentar ya, saya tambah sedikit ya. Lupa saya. Udah ya, udah kelihatan ya? Sudah terlihat, Ustaz. Sudah terlihat. Ya, eh Afan Khalanu Jamaah Rahmatullah. Jadi ini adalah ayat 160-nya. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada mereka yang berperilaku tidak baik tadi, yang suka menyembunyikan ilmu, yang menyembunyikan kebenaran, yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Allah masih memberikan ampunan, kecuali orang-orang yang telah bertobat. Ini kuncinya, bertobat. Tidak hanya bertobat, yang kedua mengadakan perbaikan, melakukan amal-amal soleh. Dan yang ketiga, menjelaskan apa yang harus dia jelaskan. Jadi tiga nih kuncinya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya. Akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi kita mungkin pernah melakukan semuanya apa yang terjadi itu. Kunci agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah memaafkan dan tidak lagi Allah melaknat kita. Moga-moga Allah tidak melaknat kita. Allah tidak menjadikan orang-orang yang
seperti itu dilaknat oleh makhluk yang lain, itu tiga yang harus kita lakukan. Pertama adalah bertobat. Tidak ada pekerjaan yang paling baik. Yang pertama yang harus dilakukan seorang hamba itu adalah bertobat. Bertobat. Inilah kunci semuanya. Kunci semuanya di tobat. Mereka yang menyadari akan kesalahannya. Mereka yang menyadari akan kekeliruannya. Jadi kesadaran total, kesadaran diri akan apa yang telah dia perbuat adalah menjadi kunci. Dan tobat adalah pekerjaan yang harus disegerakan. Tidak ada pekerjaan yang harus disegerakan melebihi tobat. Ya. Jadi apa yang kalau ditanya apa yang harus disegerakan, apa yang harus disegerakan Ustaz? Yang harus kalian segerakan dalam hidup ini cuma satu, yaitu bertobat. Bertobat kepada Allah terhadap kesalahan kamu kepada Allah dan bertobat memohon maaf, memohon ampun pada manusia, makhluk yang lain ketika kita salah. Kenapa? Karena semua diawali di sini. Perbuatan baik ini kan baru kemudian melakukan perbaikan. Melakukan perbuatan baik tapi nggak bertobat itu percuma, gitu loh. Kenapa? Karena perbuatan baik itu tidak akan berdampak pada dirinya. Mungkin berdampak orang lain ya, tapi nggak akan berdampak pada dirinya kalau tidak diawali dengan kesadaran bertobat. Jadi kesadaran bertobat itulah hadirin yang menjadikan kita menjadi manusia yang baik. Dan ini termasuk pelajaran bahwa tobat terbaik itu adalah pertama, menyesali. Jadi tobat pertama itu adalah menyesal dengan apa yang telah diperbuat yang buruk. Penyesalan diri adalah tobat yang pertama. Yang kedua, tobat yang kedua itu adalah yaitu berhenti terhadap perbuatan salah yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga yang penting tobat itu adalah yaitu melakukan perbaikan. Nah ini, mengadakan perbaikan kalau bahasa ini, mengadakan perbaikan. Menutup perbuatan salah itu dengan perbuatan baik. Karena apa? Karena perbuatan baik itulah yang akan menghapus perbuatan buruk kita. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kata Allah. Sesungguhnya perbuatan baik itulah yang akan menghapus perbuatan burukmu. Karena itu tobat yang paling baik selain tadi penyesalan, kemudian berhenti dari perbuatan yang baik-baik itu, dan kita perbanyak perbuatan baik. Kita perbanyak amal soleh itu. Karena kan jalan-jalan kebaikan itu kan banyak yang disediakan oleh Allah. Ya bersedekah. Kalau di sini dalam hal ini misalnya beramal soleh, ya, membantu orang, kemudian juga bersemangat dalam kebaikan. Jadi kita harus banyak menciptakan pintu-pintu kebaikan. Sama dengan Allah itu menyediakan banyak sekali pintu surga dan masing-masing pintu ada kuncinya. Kita ini kan senang ya kalau kita punya banyak pintu, banyak kunci karena bisa masuk dari banyak pintu. Pintu pintu surga itu kan ada yang pintunya atau kuncinya melalui puasa, ada pintunya melalui sholat, ada pintu juga melalui sedekah. Dan ada pintu melalui pintu dakwah, ada pintu melalui pintu jihad. Banyak pintu-pintu itu. Betapa senangnya ya kalau kita ini punya banyak kunci. Karena bisa masuk pintu dari berbagai pintu. Jadi tobat dari ini ya yang harus dilakukan kalau orang-orang yang sudah menyembunyikan kebenaran dari Allah itu bertobat. Kemudian mengadakan perbaikan, amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga jangan lupa menjelaskannya. Karena dia sudah menyembunyikan, harus dia jelaskan. Harus minta maaf apa yang saya sampaikan kemarin salah. Mohon maaf saya tidak menjelaskan yang sebenar itu begini-begini. Jelaskan. Mereka itulah yang aku terima. Allah juga menggunakan kalimat faulaika atubu alaihim. Mereka itu aku terima tobatnya. Allah menggunakan kalimat aku untuk menunjukkan betapa dekatnya Allah itu dengan kita. Sampai wa anat tawwabur rahim. Akulah yang maha penerima tobat. Sudah maha penerima tobat lagi penyayang lagi. Penerima tobat dan penyayang. Kenapa Allah menggunakan kalimat penyayang? Karena sifat sayang Allah inilah yang menjadikan seluruh kehidupan ini berjalan dengan baik. Jadi Allah menjelaskan hukum, Allah menetapkan aturan, Allah menetapkan kewajiban. Bukan karena kesel, tapi karena sayang kepada kita. Allah itu menerima tobat, jadi tobatnya diterima, Allah penyayang berarti diganti dengan rahmatnya. Masya Allah.
Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat 161 menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka yang mati dalam keadaan kafir, wa matu wa hum kuffar, dan mereka itu mati wa hum kuffar dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia seluruh. Ya Allah. Jadi ini betapa apa ya? Ya moga-moga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak hanya tadi kan Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan ya, yang menyembunyikan kebenaran, dan yang kedua Allah melaknat orang-orang yang kafir. Tapi ini gak hanya orang kafir. Ini yang takut kan kita yang kedua itu. Wa matum wa matu wa hum kuffar. Dan mereka yang mati dalam keadaan kafir. Ini hadirin jamaah sekalian, tidak ada satupun yang menjamin kita ini mati dalam keadaan mukmin. Karena perintahnya dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan mati dalam keadaan dan janganlah mati kecuali dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim. Kan gitu ya. Tapi ayat ini menjelaskan innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Dan sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Jadi orang yang mati dalam keadaan kafir itu mungkin orang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Kan gini. Kalau Imam Ghazali sih menjelaskan ayat ini begini. Ada tipe orang itu ada 4 tipe katanya. Ada orang yang kafir, hidupnya kafir, matinya kafir. Wah ya udah itulah. Ya, ini golongan pertama. Orang yang hidupnya kafir, kemudian matinya kafir. Yang kedua, ada orang yang hidupnya kafir tapi matinya mukmin. Mungkin nggak mungkin. Yang ketiga kata Imam Ghazali, ada orang yang hidupnya mukmin, ya Allah naudzubillah matinya kafir. Ya Allah naudzubillah. Ini golongan ketiga. Nah, golongan yang keempat, ada orang yang hidupnya mukmin, matinya mukmin. Tentu kita ingin seperti itu. Tapi wa matu wa hum kufar itu semua mufasir mengatakan bahwa pentingnya kita ini istiqomah dalam keislaman. Pentingnya kita ini memelihara keimanan. Pentingnya kita ini harus meningkatkan keimanan. Kenapa tidak ada jaminan kita mati dalam keadaan mukmin? Nah, kalau sudah begitu, orang yang kafir dan orang yang mati dalam keadaan kekafiran itu, mereka itu mendapat laknat. Ya. Jadi ini sesungguhnya orang-orang kafir dan yang mati dalam keadaan kafir akan mendapatkan 4 macam pembalasan. Ya ini ya, coba ya. Kalau dalam saya lihat di tafsir tadi. Pertama, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Jadi orang kafir dan orang yang mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, orang yang kafir dan mati dalam keadaan mereka itu kekal di dalamnya. Di dalam kekafiran, di dalam laknat itu, dan karenanya mereka akan masuk neraka untuk selamanya. Khalidina fiha. Yang ketiga nih, ancaman mereka mendapat laknat itu, mereka tidak akan diringankan azabnya. Ini yang sedih ya kita ya, na'udzubillah. Yang tidak diringankan tuh mereka yang golongan ini pertama ini. Kafir dan mati dalam keadaan kafir. Karena udah nggak tobat sama sekali ini sudah. Mereka tidak akan diringankan. Kalau mereka yang tadinya mukmin kemudian mati kafir itu masih diringankan, ada ringan. Tapi kalau kafir dan mati dalam keadaan kafir berarti memang nggak ada tobat sama sekali. Dan yang keempat, mereka tidak diberi penangguhan sebagaimana pada saat mereka di dunia. Jadi tidak akan ditangguhkan sedikit pun adab bagi mereka. Istilahnya kalau timbangan gitu apa ya? Mungkin kalau bahasa kita gitu ya, hitungannya itu cepat gitu ya, nggak ada pertimbangan-pertimbangan lain soalnya. Ya hidupnya kafir, matinya kafir, ya kan? Udah nggak ada lagi, nggak ada penangguhan sama sekali dari Allah. Para malaikat juga nggak ada penangguhan untuk diberikan kesempatan, keringanan.
ya tidak ada lagi. Dan bahkan apalagi pembelaan enggak ada. Jadi ikhwatu fillah rahimakumullah, ini adalah apa namanya ancaman yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang kafir, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga kita senantiasa dalam keistiqomahan dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan eh, muslim ini, kalau enggak ini. Kemudian ini khalidina fiha la yukhaffafu anhum al-'adzab wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tanggung. Jadi sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi ini. Jadi nanti orang-orang kafir itu ketika di yaumil kiamah hadirin, ketika dihadapkan ke apa namanya ke neraka, itu mereka akan menyesal. Karena ada beberapa ayat, ada 5 atau 6 ayat tentang penyesalan manusia nanti di yaumil akhirah, di kiamat. Nah, orang-orang kafir itu nanti ketika kita akan dituntun ke neraka, mereka itu menyesal. Saking menyesalnya, sampai mereka mengatakan begini, Ya Allah, berilah aku kesempatan. Jika engkau beri kesempatan aku hidup di dunia, aku akan membayar berapapun. Sampai keluar kata-kata, kalau harus dengan membayar emas sebesar bumi ini pun aku sanggup. Nah, kira-kira gitu ya. Padahal kan nggak mungkin gitu kan bisa membayar dengan emas sebesar bumi ini. Apa kata Allah? Allah mengatakan, yang aku minta waktu kamu di dunia bukan membayar emas. Yang aku minta dari kamu waktu di dunia adalah kamu mengikuti perintahku dan menjaga laranganku. Itu saja nggak mampu, apalagi kamu dengan membayar emas sebesar bumi ini. Tentu timbul pertanyaan, mengapa orang itu sampai keluar kata-kata seperti itu? Siap kalau harus membayar dengan emas sebesar bumi ini. Karena begitu beratnya melihat siksaan neraka itu. Walaupun tidak mungkin, dia sampaikan juga. Ya, saya akan membayar sebesar apapun ya Allah, saking beratnya siksaan itu. Saking apa ya, dahsyatnya siksaan yang dihadapi di neraka itu. Sampai-sampai dia harus mengatakan sesuatu yang sebetulnya impossible. Ya, membayar emas sebesar bumi mana mungkin. Nah, ya tapi kayak seperti ini kan orang tuh nggak percaya ya. Yang percaya bahwa nanti ada penyesalan, penyesalan seperti itu bentuknya sampai harus bayar emas sebesar bumi ini. Kalau mereka baca ayat Allah, tapi kalau nggak membaca ya. Nah, ayat-ayat seperti ini biasanya yang tidak populer. Kita kadang-kadang males membaca ayat-ayat seperti ini. Padahal kita akan menuju ke akhirat. Dan Allah sudah mengabarkan di akhirat tuh kayak begini loh. Baik kita menyiapkan diri, baik kita lebih menyiapkan diri sebetulnya kan dengan cerita atau dengan Allah mengisahkan apa yang ada di akhirat nanti. Ini kan Allah menyampaikan kehidupan yang di yaumil kiamah, tapi seperti kelihatan di mata sekarang gitu. Makanya bagi orang yang beriman, mengapa kita ini harus beriman pada hari akhir? Karena beriman kepada hari akhir bagi orang yang beriman seperti kita melihat sendiri langsung. Jangan kita mengatakan percaya kepada hari akhir itu tuh seakan-akan hari akhirat itu adalah sesuatu yang entah kapan akan terjadi. Tidak, hari akhirat itu real, terjadi. Makanya Allah menceritakan keadaan hari akhir itu seakan-akan ada di depan mata. Jadi hari akhir itu hadirin jamaah, itu real. Kita harus bisa melihat hari akhir itu seperti di depan mata. Kayak begini nih. Gimana nanti ketika orang-orang kafir itu akan dimasukkan ke dalam neraka, lalu mereka menyesal sampai harus mengatakan, Ya Allah berilah aku tangguh kesempatan sekali lagi untuk hidup di dunia, aku akan bayar dengan masa besar bumi ini. Allah mengatakan itu tidak mungkin. Tidak akan diberi tangguh sedikit. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak akan memperoleh penolong. Ayat yang lain banyak, salah satunya di dalam surat 3 ya ayat 91 surat apa namanya Ali Imran juga menjelaskan hal yang sama terkait dengan bagaimana azab bagi orang-orang yang kafir itu
mereka tidak akan diberi tangguh, tidak akan diberi kesempatan, ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 100, ayat 91 sama. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falyuqbala min ahadihim min ul ardi dhahaba. Ya kan? Saya baca ya terjemahannya di ayat 91 surat Ali Imran. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi ini. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Ya, jadi itu dalam surat Ali Imran sama, bunyinya sama, tidak akan diberi tangguh sedikit. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah beberapa yang ini insya Allah ayat berikutnya pelan-pelan kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mas Muhammad, mungkin itu ya dulu ya. Fadal kalau ada waktu untuk kita diskusi atau bertanya. Ustaz, jazakumullah khairan atas materinya. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan menjadi bagian dari yang Allah sebutkan sebagai ahli Quran dan tamu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, dari Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan, jikalau ada pertanyaan terkait ayat-ayat ini, dipersilahkan. Boleh membuka mikrofon atau reaction atau raise hand. Baik. Ustaz, saya izin bertanya boleh Ustaz ya? Fadal, Ini Fadal. belum ada pertanyaan nih. Tadi kita membahas terkait uh, menyembunyikan kebenaran Ustaz. Nah, dan dikatakan bahwa di sini itu kebenaran. Jikalau kebenaran yang dimaksud itu masih samar-samar, bagaimana Ustaz? Apakah tetap diterangkan atau bagaimana? Misalkan ada desas-desus terkait hal ini dan kita wajib untuk menerangkan. Namun kita sendiri tidak meyakini 100% bahwa itu kebenaran. Ya, jadi gini, kalau kalau apa namanya prinsip ya bahwa kebenaran itu adalah yang memang datang dari Allah dan Rasulnya ya. Kemudian kalau yang kita ketahui itu tentang apa eh, yang yang kita anggap sebagai kebenaran itu adalah mungkin belum katakan belum apa namanya belum sepenuhnya ya. Maka kita harus juga menyampaikan apa adanya gitu ya. Jadi yang saya ketahui keterangan seperti ini tapi eh, untuk lebih ininya mari kita apa yang bahas bersama. Tetapi kita menyampaikan itu yang kita yakini bahwa itu adalah yang benar ya, walaupun kita belum apa ya katakanlah belum penuh gitu. Tetapi kalau yang kita sampaikan itu sesuatu yang meragukan, ya, apalagi yang belum kuat kita melakukan, sebaiknya tidak kita lakukan. Kenapa? Karena pedomannya tetap da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan oleh kamu yang meragukan dan sampaikan yang kamu anggap itu ada yang benar. Ya. Jadi da'ma tinggalkan apa ya yang meragukan kamu. Jadi kalau talabnya meragukan kita tidak boleh menyampaikan ya Mas Muhammad ya. Jadi yang kita harus sampaikan yang memang yang benar. Karena perintah dari Rasul begitu. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang apa nama yang meragukan dan pergilah atau bawalah yang memang kamu telah yakin ya. Ini ini adalah penting untuk digarisbawahi. Kemudian juga yang tidak boleh lupa untuk selalu kita sampaikan bahwa terhadap informasi yang kita tidak uh, jelas ya, maka kita bisa jatuh kepada penyebaran fitnah ya, dan itu juga merupakan bentuk dari ini ya. Nah, kalau seandainya itu berita yang memang jelas-jelas belum ini. Jadi makanya salah satu tanda orang yang beriman itu adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tanda orang beriman kepada Allah dan hari kiamat itu adalah falyakul khairan, berkata yang baik, auliasmu atau diam ya. Jadi kalau memang kita nggak tahu dan belum ini kita lebih baik diam ya. Karena diamnya itu bukan karena menyembunyikan, diamnya karena kita memang eh, apa namanya tidak tahu, dan yang kedua memang diamnya karena itu adalah hal yang salah gitu. Wallahu alam ya. Mungkin itu Muhammad ya.
Ustaz, jazakallah khairan terjawab pertanyaannya. Kemudian Ustaz ada pertanyaan Ustaz. Izin bertanya dari Puspa Yulistia Puspita. Ustaz, Afwan izin bertanya terkait menyampaikan kebenaran. Apakah kebenaran ini hanya terkait dengan ilmu yang kita ketahui untuk disampaikan atau juga termasuk kebenaran tentang saudara kita yang kadang kebenaran itu bisa menjadi aib tentang seorang tapi menjadi pelajaran bagi orang lain. Sikap kita harus seperti apa, Ustaz? Jazakallah khairan. Iya, ya ikhwatu fillah, rahimakumullah, pertanyaan yang bagus ini terkait dengan apa namanya? Ya, ayat tadi memang menyangkut eh, yaitu kebenaran yang datang dari Allah, kebenaran ilmu, ya. Kemudian tentang apa namanya? Tentang petunjuk, ya, dan tidak hanya tentang ilmu agama tapi juga ilmu-ilmu umum yang berkaitan dengan kemanfaatan, kebaikan untuk masyarakat. Itu sebetulnya tidak berlaku kalau itu kebenaran. Nah, bagaimana kalau kita harus menyampaikan kebenaran terkait dengan seseorang, ya, dan kebenaran itu tidak hanya sekali dua kali kita lihat, bahkan kita mengalami sendiri apa namanya tentang aib seseorang misalnya, sehingga orang lain itu eh, kita sampaikan kepada orang lain agar orang lain juga tidak mengalami pengalaman yang serupa eh, dengan kita. Bagaimana kalau kejadian seperti itu? Prinsipnya bahwa kalau kita menyampaikan kebenaran, ya, dan kebenaran itu memang memberikan manfaat, ya, kemudian dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan kemaslahatan yang lebih besar, sebetulnya nggak ada masalah. Ya. Yang disebut ghibah itu kan ketika kita menyampaikan yang tidak ada pada dirinya. Kalau yang kita sampaikan karakter atau sifat itu adalah pada diri seseorang itu adalah yang diperintahkan pada kita itu adalah menyampaikan dengan cara yang baik, tidak termasuk menyebarluaskan. Contoh, ada orang misalnya tanya, saya mau komunikasi dengan Muhammad, tahu nggak kamu Muhammad itu wataknya seperti apa, karakternya? Punya pengalaman nggak kamu, misalnya, ya, dengan maaf dengan Muhammad ini, gimana saja dia aja. Sepanjang yang saya ketahui, saya baik-baik saja. Ya. Kemudian, ya, pengalaman saya seperti ini, ya, tapi moga-moga nggak terjadi. Jadi kita menjawab pertanyaan yang sifatnya pribadi sesuai dengan yang dia ingin, tapi kita tidak menyebarluaskan. Misalnya disebarluaskan di HP, di ini enggak gitu, ya. Nah, ini eh, apa namanya, nilainya masih nilai dakwah. Kenapa? Karena kita apa ya, menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Gitu ya, Okti, ya. Dia orang bertanya kepadaku tentang sesuatu yang sebatas yang saya ketahui ini, ya. Dan nanya itu, ya. Tapi moga-moga kalau menyangkut karakter sudah berubah. Tapi yang lebih indah lagi ketika kita mengetahui sifat saudara kita itu, ya kita sampaikan, kita ingatkan dengan cara yang baik, itu akan lebih bijak, ya, lebih bijak. Jadi gitu, Ukti Puspa, ya. Kalau orang bertanya tentang sesuatu yang kita tahu tentang kebenaran itu kita sampaikan, tapi kalau menyangkut aib dan watak seseorang kita tidak boleh menyebarluaskan. Kita hanya menyampaikan sekedar yang kita ketahui, tetapi juga kita sangat baik kalau kita mengingatkan saudara kita itu dengan cara yang baik, ya, supaya saudara kita itu mau belajar, kemudian saudara kita itu terhindar dari kemaslahat, dari keburukan yang lebih besar. Karena kalau seandainya nggak kita kasih tahu terus dia celaka karena aib yang sebetulnya sudah dia miliki dan kita pernah celaka oleh karena itu, berarti kita juga membiarkan orang itu mengalami duka dan mengalami apa ya, keburukan yang sama dengan yang kita alami. Itu kan masalahnya. Jadi esensinya satu, ya. Bagaimana menghindarkan keburukan yang lebih besar, bagaimana meraih kemaslahatan yang lebih banyak, tapi juga yang bersangkutan juga tetap mengetahui. Itulah mungkin, ya, wallah alam, itu yang saya pahami.